Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farisi dari kelompok 6. Saya akan mengawali presentasi dari kelompok 6 yang bertajuk postkolonialisme. Di sini saya akan membuka dengan apa sih definisi dari postkolonialisme itu dan bagaimana pandangan umum terkait teori ini. Dan saya akan menyampaikan sedikit sejarah dan menyebutkan beberapa tokohnya. Berangkat dari definisi postkolonialisme ini sendiri, sebenarnya postkolonialisme ini adalah sebuah kata yang dibangun dari 3 kata, yakni postkolonial dan isme, yang secara singkat atau secara sederhana bisa kita tangkap kalau teori ini dibuat setelah masa penjajahan atau setelah masa kolonial. Namun sepertinya ini masih mengambang di pikiran kita kalau kita mengerti secara singkat. Kita bisa mengerti kalau kita tahu tujuannya juga. Ya, jadi tujuan dari postkolonialisme ini sebenarnya untuk mendobrak tradisi kolonialisme berupa kritik, dan teori ini berusaha melawan dampak yang ditimbulkan oleh kolonialisme ini. Berangkat dari sejarahnya juga bahwasanya teori ini lahir di pertengahan abad 20, di sekitar tahun 1970-an. Dari seorang tokoh pemikir dari teori ini, orang yang mengawali adanya teori postkolonialisme ini, yakni Edward Said. Beliau mengungkapkan bagaimana cara orang-orang barat atau perspektif orang-orang barat terhadap orang-orang timur, dan beliau juga mengungkapkan bahwasanya budaya-budaya yang ada pada saat ini, khususnya di negara-negara terjajah, ini merupakan hal-hal yang memang sengaja dibangun oleh orang-orang kolonialisme di negara jajahannya, seperti itu. Jadi saya menganggap kalau teori ini itu sebenarnya layaknya pahlawan, khususnya bagi orang-orang di negara bekas jajahan. Jadi seakan-akan ya memang bahwasanya kalau teori ini mengungkapkan kebusukan dari praktik kolonialisme di masa lalu yang berusaha untuk membangun sesuatu, baik itu pemikiran, budaya, sastra, apapun itu di negara bekas jajahan. Sebagaimana yang dari beberapa sumber yang saya baca, bahasanya teori yang diawali oleh Edward Said ini sebenarnya digunakan untuk membongkar bahwasanya apa yang dibangun oleh orang-orang barat pada saat ini adalah orang-orang barat itu cenderung orang-orang yang sebagai subjek, kemudian orang-orang terbuka, intelektual, dan identik dengan orang-orang yang melakukan penjajahan seperti itu. Dan orang-orang barat menganggap orang-orang timur ini sebagai orang-orang yang hanya sebagai objek, pengamat, pengkonsumsi dogma barat dan pengkonsumsi tradisi dari barat, dan juga orang-orang yang tersajah. Maka dari itu teori ini sebenarnya diterapkan terutama untuk mengkaji karakter budaya yang lahir pada negara-negara dunia ketiga atau negara bekas jajahan pada dekade setelah masa penjajahan berakhir. Sebenarnya kemunculan pemikiran ini memiliki 2 arti penting, yakni sebagai menandai titik balik kesadaran masyarakat dalam strategi meruntuhkan tembok kolonialisasi yang menghujam dunia pada masa penjajahan, dan kemudian yang kedua adalah meletakkan landasan kebudayaan sebagai basis fundamental bagi perjuangan pergerakan kebangsaan. Sebenarnya untuk tokoh dari kolonialisme ini yang akan kami bahas ada 3, yakni Edward Said, Homi Bhabha, dan Gayatri Spivak, yang nantinya akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya. Mungkin sekilas itu pandangan dari definisi postkolonialisme dan pandangan umum dari postkolonialisme ini sendiri. Terkait kajian lebih dalamnya akan disampaikan oleh anggota kelompok 6 yang lain. Terima kasih.
Edward Said adalah seorang sastrawan Inggris yang menggagaskan tentang Orientalisme, dan beliau lahir pada tahun 1935 pada 1 November dan meninggal pada 25 September 2003 dikarenakan leukemia. Beliau memiliki 4 orang saudara dan ayahnya dulunya seorang pengusaha. Beliau merilis beberapa buku, namun buku yang akan dibahas di sini adalah buku yang berjudul Orientalism yang beliau rilis pada 1978 mengenai pemikiran orang-orang barat tentang orang-orang timur. Namun, pemikiran Orientalisme ini tersebut masih sering menjadi kontroversi dan mendapat banyak kritik dari berbagai pihak. Beliau menggunakan pengalamannya sebagai seorang blaster dari Arab Palestina yang belajar di barat dan menganalisa mulai dari budaya serta agama, mulai dari masyarakat Afrika Utara, Asia, beserta Timur Tengah. Beliau berpikir bahwa perang Gulf dan kekacauan yang terjadi di Irak pada masa itu adalah akibat dari ideologi keji yang tertanam pada pemikiran orang barat. Namun, beliau menyampaikan hal-hal tersebut secara halus, jadi sepertinya tidak ada yang tersinggung menurut saya. Emma Lestari akan mempresentasikan tentang pemikiran Homiga Bhabha mengenai mimikri dan perlawanan secara postkolonialis. Postkolonialisme itu merupakan kritik cultural atau kritik budaya terhadap wacana kolonial yang masih terbenam dan masih terpraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya Homiga Bhabha itu sedikit berbeda dengan Edward Said, karena Homiga Bhabha tidak berangkat melalui wacana, tapi Homiga Bhabha itu berangkat dari kajian budaya, terutama mengenai identitas. Singkat ceritanya, Homiga Bhabha meminjam istilah dari botani mengenai mimikri dan juga hibriditas. Apa yang dimaksud dengan mimikri dan juga hibriditas, dan yang perlu dipahami sebelumnya adalah Homiga Bhabha merupakan seorang dekonstruksionis atau seorang Derridean. Artinya cara berpikir dia itu selalu dinamis dan juga deskonstruktif, atau selalu mencoba menawarkan paradoks di setiap argumennya. Jadi dia tidak mencoba untuk mengklaim atau menciptakan semacam otoritas kebenaran terhadap identitas. Tapi justru dia itu memperdebatkan, mendiskusikan atau mencoba mencerca identitas secara tunggal. Mimikri secara tidak langsung dipahami sebagai proses meniru. Itu adalah istilah yang dipinjam dari psikologi, yang mana diketahui itu berasal dari cara pertahanan dari seekor bunglon. Jadi apa yang dimaksud mimikri dengan proses identifikasi diri kita? Kita mencoba untuk memahami bahwa mimikri itu sebagai proses meniru identitas kita terhadap identitas yang lebih powerful. Dalam konteks ini identitas barat. Sehingga secara sederhana kita selalu berpikir pragmatis bahwa mimikri itu orang timur meniru orang barat, sehingga orang timur kehilangan identitas. Padahal Bhabha selalu menekankan bahwa mimikri itu singular punuk quiet, dan itu merujuk pada mimikri asmokri. Apa yang dimaksud mimikri asmokri itu? Karena Homiga Bhabha adalah seorang postkolonialis dan juga deskonstruksionis, dia menjelaskan bahwa justru dengan meniru dan tak pernah sama itu menciptakan
semacam sebagai ambiguitas atau ambivalen dalam diri orang Timur. Artinya orang Timur tidak perlu menjadi orang Barat, karena wacana Timur itu merupakan wacana yang diberikan oleh orang Barat untuk mengidentifikasikan diri mereka, sehingga tercipta antara Timur dan Barat. Ketika kita meyakini bahwa kita adalah orang Timur, maka dari sana wacana orang Barat itu semakin berkuasa, karena di sana terjadi gap antara Barat dan Timur. Dan bagi Bapak, justru ketika kita meniru, kita tidak akan pernah sama seperti apa yang kita tiru. Justru kita menciptakan semacam olok-olok terhadap identitas Barat. Misalnya seperti kita memiliki seorang adik, kemudian adik kita meniru segala perilaku kita, seperti cara berperilaku, cara menyisir rambut, cara berbicara, cara berpikir. Kita akan merasa terhina karena adik kita itu justru akan terlihat konyol dan terlihat seperti orang yang mengejar kita, karena cara dia meniru itu tidak sama seperti kita. Karena dia hanyalah seorang anak kecil, jadi dia tidak akan pernah sama seperti kita. Itu jadi semacam proses untuk mengolok-olok kita, dan itu yang dimaksud Bapak sebagai mimikri asmokri. Jadi ketika orang Indonesia, misalnya orang Indonesia atau orang Timur meniru cara berpakaian orang Barat, cara berpikir orang Barat, tapi kita tinggal di wilayah geografis orang Timur dengan budaya Timur, sehingga terjadi semacam proses pencampuran, dan proses pencampuran ini itu merupakan proses Spivak ini tuh juga mencoba memeriksa dan menganalisis apa sih akibat penjajahan itu, yaitu untuk memulihkan identitas negara Oriental merdeka dengan menghilangkan kesalahpahaman tentang negara Timur. Jadi untuk menghilangkan kesalahpahaman tentang asumsi Barat kepada negara Timur, termasuk negara-negara jajahan seperti negaranya sendiri, yaitu India. Menurut Spivak itu malah itu istilah itu digunakan untuk kepentingan politik dan ekonomi orang Barat gitu, dimana orang Barat itu selalu menggembor-gemborkan dirinya itu sebagai sesuatu yang superior, sebagai negara yang paling oke, yang paling jos, yang paling mantep daripada negara Timur. Ada beberapa teori-teori pasca kolonial versi Spivak. Pertama, saya akan menjelaskan tentang marginality atau marginalitas, di mana marginal itu adalah kelompok yang jumlahnya sangat kecil atau juga bisa diartikan sebagai masyarakat prasejahtera. Marginal juga identik dengan komunitas kecil atau kelompok yang terpinggirkan. Spivak mengambil contoh bahwa perempuan adalah kaum yang terpinggirkan, di mana dia membuat komentar keras tentang masyarakat dominan laki-laki dan menunjukkan posisi sekunder, peran inferior yang diberikan kepada perempuan dalam tatanan sosial. Terus selanjutnya tuh ada planetarity atau planetaritas, yaitu diartikan sebagai ide terbatas, di mana planetaritas adalah ide yang membagi orang ke dalam kelas kaya dan miskin, hanya memadukan perbedaan kaya dan miskin. Subaltern itu secara terminologis pada dasarnya itu merujuk pada perwira junior dalam konteks militer Inggris ya, yang secara harfiah berarti bawahan, di bawah kapten atau berpangkat rendah. Secara nggak langsung kan dalam studi teori kritis dan pasca kolonialisme ini kan istilah subaltern ini mengacu pada populasi yang secara sosial, politis dan geografis ditaklukkan oleh kelompok yang memiliki kontrol atas mereka. Jadi subaltern itu seperti rakyat jelata, rakyat yang terpinggirkan, rakyat yang non elit, pokoknya yang terpinggirkan, terbuang, seperti itu. Nah, istilah subaltern ini sendiri tuh berasal dari pemikir Marxis Italia, yaitu Antonio Gramsci. Itu tentang petani Italia yang berbasis di pedesaan dan tentang sejarah pemberontakan subaltern di Asia Selatan. Istilah Italianya subaltern itu subaltero, yang diterjemahkan secara kasar sebagai bawahan atau tergantung, dan itu merujuk pada kelompok manapun yang secara kolektif
itu tuh berada di bawah kendali hegemonik elit penguasa seperti itu. Itu tuh termasuk berkaitan dengan pembatasan akses, di mana subaltern hanyalah sebagai alat politik yang melambangkan dominasi politik, militer, sosial, dan bahkan budaya oleh suatu kelompok tertentu terhadap kelompok yang lain. Nah, subaltern menurut Spivak ini kan sebagai kelompok yang suaranya terwakili. Nah, bagi dia tuh perhatian utamanya tuh untuk menggali, menyelidiki, menggambarkan kontribusi yang dibuat oleh orang-orang pada mereka sendiri, terlepas dari elit, dan untuk membangun kesadaran subaltern itu sendiri. Dan ini tuh membuat dampak yang sangat luar biasa ya pada studi sejarah, politik, dan kritis di Asia Selatan. Juga ada istilah esensialisme strategis, di mana ini tuh untuk memfasilitasi komunikasi subaltern agar diperhatikan, didengar, dan dipahami. Jadi seolah-olah esensialis strategis itu membuat suara subaltern menjadi lebih mudah dipahami atau diterima gitu loh oleh masyarakat umum. Nah, istilah esensialis strategis ini tuh juga menawarkan pentingnya perbedaan dan tidak mengabaikan keanekaragaman identitas seperti budaya dan etnis gitu, dan juga menganggap subaltern itu bukan sesuatu yang lian atau the others gitu. Nah, diskusi Gramsci tentang penindasan terhadap orang-orang petani di pedesaan Italia yang disebut subaltern tadi itu secara nggak langsung itu menggambarkan dengan sangat tepat bagaimana penindasan orang miskin masyarakat di India pasca kemerdekaan. Jadi agak mirip gitu, bedanya kalau Gramsci di Italia kan di Eropa, jadi kalau Gayatri ini membahasnya di Asia. Menurut Gayatri itu juga fakta bahwa negara-negara pasca kolonial, negara-negara yang telah membebaskan diri dan udah merdeka kayak India, itu secara praktis itu belum merevolusi tatanan sosial yang sesuai gitu loh. Artinya belum clear, masih ada banyak sesuatu yang perlu dibenahi. Baiklah, saya akan mereview tentang artikel yang ditulis oleh Hajar Ed-Darif dengan judulnya Beauty and the Beast. D-nya menggunakan kurung, yang membahas tentang bagaimana Disney merepresentasikan wanita Arab. Tetapi di dalam artikel ini tidak hanya wanita Arab saja yang dikuak oleh Hajar Ed-Darif, tetapi secara brief atau secara singkat juga menguak bagaimana Disney menggambarkan orang-orang Arab dan bagaimana dunia Arab, culture-nya, sosialnya. Nah, di artikel ini teori yang digunakan adalah teori kulturalis dan postkolonial, yang mana postkolonialnya nanti mencakup Edward Said dan Gayatri Spivak. Edward Said yang Orientalism dan Gayatri Spivak yang The Subaltern Thought. Oke, yang pertama, Hajar Ed-Darif menemukan bahwa Disney selaku perusahaan atau industri perfilman yang cukup besar mempunyai peranan penting dalam mengkonstruk ideologi atau mengkonstruk pemikiran tentang bagaimana orang-orang Arab atau Middle East ini berada atau tergambarkan. Nah, oleh karenanya ini sangat penting bagi Hajar Ed-Darif untuk menguak bagaimana cara Disney menggambarkan atau merepresentasikan mereka. Selain itu juga tujuan artikel ini juga men-tackle atau membantah tuduhan tersebut. Nah, hal yang ditemukan pertama kali oleh Hajar Ed-Darif bahwa Disney menggambarkan orang-orang Arab atau pria-pria Arab ini sebagai orang yang bodoh dan percaya kepada hal-hal mistik, juga apabila miskin suka mencuri, walaupun pandai seperti Aladin tetapi tetap suka mencuri hidupnya di jalanan. Ini konstruksi yang pertama yang ingin disampaikan oleh Disney, padahal yang sebenarnya terjadi di dalam dunia menurut Hajar Ed-Darif tidaklah seperti itu. Nah, yang kedua tentang dunia Arab, bagaimana dunia Arab digambarkan, sosialnya, kulturalnya, keadaannya. Nah, di Disney digambarkan bahwa dunia Arab itu penuh dengan Sahara, orang-orangnya itu
memiliki budaya yang sangat erat, dekat dengan hal-hal mistik. Hal itu digambarkan dengan bentuk perkotaan yang penuh dengan padang pasir, juga tentang seringnya orang-orang Arab itu melakukan hal-hal semacam ritual seperti itu. Nah, padahal di dunia yang sebenarnya tidaklah seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, dan ini yang merupakan poin utama dari Hajar Ed-Darif, adalah wanita Arab. Kenapa wanita Arab? Karena di sini mempunyai peranan penting dalam merepresentasikan wanita Arab. Di sini wanita Arab direpresentasikan sebagai wanita yang eksotik, wanita yang hanya bertujuan untuk memuaskan nafsu pria, merupakan objek seksual bagi pria. Hal itu ditunjukkan dengan apa? Dengan pakaian yang digunakan oleh penari, dan bahkan putrinya pun, Putri Yasmin juga menggunakan pakaian yang sama. Dimana faktanya tidak seperti itu. Dimana faktanya bahwa perempuan-perempuan Arab tidak hanya menjadi objek seksual bagi kaum pria, dimana tidak menunjukkan aurat-auratnya atau menunjukkan bagian-bagiannya untuk merangsang keinginan itu. Nah, selain itu, hal ini juga menjadikan wanita Arab sebagai subaltern, bahwa mereka direpresentasikan sebagai figur atau tokoh yang tidak memiliki suara atau voiceless, yang tidak bisa berkuasa, tidak memiliki hak untuk memilih, dengan cara direpresentasikan sebagai wanita yang menerima takdir. Ketika Putri Yasmin ingin dinikahkan oleh siapa, Putri Yasmin harus tunduk dan patuh. Itu tadi adalah review dari Hajar Ed-Darif. Terima kasih.